pemirsa setia VBiz News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 9 sampai dengan 13 Agustus 2021. Indonesia keluar dari resesi, rupiah dan bursa perkasa. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 tercatat melesat 7,07% secara year on year-nya, dan ini mengakhiri periode resesi selama 4 kuartal berturut-turut. Kemudian cadangan devisa kita pada bulan Juli 2021 dilaporkan Bank Indonesia kembali meningkat ke posisi 137,3 miliar dolar Amerika. Kemudian pasar keuangan terus optimis dengan berlanjutnya capital inflow ke pasar SBN dan pasar saham itu sekitar 11,2 triliun rupiah pada minggu lalu menurut catatan Bank Indonesia. Investor juga terus mencermati perkembangan kasus baru COVID-19 yang terus dibarengi dengan rekor pada tingkat kesembuhannya. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 3.607.000 orang yang terinfeksi dan 2.996.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan tetap tinggi sekitar 83,05% dan 104.000 orang lebih yang sudah meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 9 sampai dengan 13 Agustus 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu menguat tajam, signifikan 2,20% secara mingguannya ke level 6.203. Ya, IHSG bangkit melejit ke sekitar 17 minggu tertingginya. Ini karena rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2021 yang dilaporkan melesat 7,07% dan ini di atas ekspektasi dan mengakhiri kontraksi selama 4 kuartal berturut-turut. Untuk berikutnya IHSG ini kemungkinan akan ditahan profit taking karena sudah di sekitar area overbought-nya untuk kemudian nantinya melanjutkan lagi uptrend-nya. Ya. Untuk mata uang rupiah pekan lalu juga menguat 0,76% secara mingguannya ke level 14.350 rupiah per US dollar. Ini menguat di minggunya yang kelima, ditopang oleh berlanjutnya aliran modal masuk ke pasar SBN dan pasar SBN serta melejitnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara mata uang dolar secara global fluktuatif lalu menguat di akhir pekannya. Bagaimana minggu depan? Kemungkinan rupiah ini terkoreksi di awal pekan dengan melejitnya dolar di pasar global terakhir ini. Kemudian harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Ini sejalan dengan pergerakan turun yields obligasi dan berakhir ke level 6,288% pada akhir pekannya. Di tengah berlanjutnya dan derasnya aksi beli investor asing di pasar SBN. Sementara itu yield US Treasury tercatat melompat di akhir minggu ini. Ya, pemirsa setia VBiz News, Bank Indonesia melaporkan pekan lalu posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juli 2021 tercatat sebesar 137,3 miliar dolar AS dan ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni sebesar 137,1 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor. Dan peningkatan posisi cadangan devisa Juli ini antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Berdasarkan data transaksi 2-5 Agustus 2021, Bank Indonesia melaporkan non-residen di pasar keuangan domestik melakukan beli neto atau terjadi capital inflow sebesar 11,23 triliun rupiah yang terdiri dari beli neto di pasar SBN 9,89 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham 1,34 triliun rupiah.
Komite Stabilitas Sektor Keuangan dalam rapat berkala KSSK ketiga tahun 2021 Jumat lalu menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan triwulan 2 2001 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kembali kasus varian Delta COVID-19. Ya, momentum penguatan kinerja ekonomi global dan kebijakan counter-cyclical pemerintah serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah mampu mendorong berlanjutnya arah pemulihan ekonomi nasional. Ya, realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021 tercatat 7,07% secara year on year-nya. Ini melanjutkan perbaikan yang telah terjadi hingga triwulan pertama 2021. Perbaikan sejumlah indikator ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya dengan kuat di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review Outlook periode 9 sampai dengan 13 Agustus 2021. Saya di sini Alfred Pakasi mohon diri sejenak, ya kita akan bertemu kembali. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.